Hai. Halo, halo, hai. Nah, itu kan baru nyambung kan. Nah, kita masuk materi, biasanya kita pemanasan dulu ya, biar badannya kuat gitu kan. Ya, silakan berdiri. Silakan berdiri, please. Stand up, please. Semuanya. Tepuk tangan. Fiona, apa itu P5, Fiona? Oke. Mana Wira? Wira, apa itu P5, Wira? Nah, kita buat dulu judulnya. Nah, judulnya sampahku tanggung jawabku. Nah, ngerti nggak sampahku tanggung jawabku? Kadang kalian makan nggak tanggung jawab, perut kalian kenyang langsung pergi aja, sampahnya dibuang. Kayak itu. Udah nih nggak takut dusung. Nah, sekarang kita masuk ke dimensi P5. Ada 6 ya. Yang pertama, apa yang pertama? Iya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Kalian Tuhannya siapa? Apa bilang? Tuhan kalian siapa? Kok ragu-ragu jawabnya? Allah Subhanahu. Kalian Islam mana? Apa kalian tersesat ini? Ya, pertama beriman dan bertakwa kepada Allah. Nah, orang ciri-ciri orang yang beriman itu kayak mana sih? Ada yang tahu nggak? Coba tunjuk tangan dong. Ciri-ciri orang beriman kan ada, rukun iman. Rukun iman ada 6. Satu, iman kepada anugerah. Dua, iman kepada siapa? Masya Allah, kamu balik aja deh Iwan. Dua, iman kepada apa? Tuhan. Hah? Oh, Rasul. Benar nggak? Coba Dinara dari tadi ngomong cemberut. 3, iman kepada kitab apa? Kita orang Islam kitabnya apa? Iya, kitab kita namanya apa? Al-Quran. Tahu ya? Zikri mana ya? Zikri mana? Zikri 4, iman kepada apa Zikri? Hari kiamat, benar kan?
Yang kelima baru iman kepada hari kiamat. Yang terakhir qada dan qadar. Nah, arti iman itu artinya percaya. Kalian yakin bahwa adanya Allah, yakin adanya apa? Rasul kita, hari kiamat, qada dan qadar. Itunya arti beriman. Ya, beriman. Sekarang gue tanya, ciri-ciri orang bertakwa. Ciri-ciri orang bertakwa gimana? Rangga, ciri-ciri orang bertakwa gimana, Rangga? Ciri-ciri orang bertakwa. Ya, ibadah apa? Ya. Terus? Iya. Nah, arti bertakwa itu menjalankan perintah Allah. Kayak mana sih perintah Allah? Kadang Allah itu nyuruh apa sih? Ada di dalam rukun Islam. Satu Islam. Rukun Islam ada 5. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji bagi yang itu kan dalam Islam ada namanya rukun Islam. Orang yang bertakwa dia ngejalanin rukun Islam tersebut. Ya, tahu? Siapa yang tahu lafaz syahadat? Apa kait? Masya Allah. Asli Islam ya? Islam ya. Tadi yang kedua? Yang kedua? Sholat. Siapa yang tidak pernah sholat? Yang tidak pernah sholat silakan pindah aja sama ya. Iya. Sholat ada berapa? 5 waktu itu berapa rakaat? 17 pinter. Yang ketiga? Puasa. Siapa yang pernah puasa? Yang puasanya cuma sampai jam 10. Malu ya nak, malu lah puasa ya. Lalu puasanya cuma jam 10 be. Terus lanjut sampai maghrib. Nah, itu udah patut gitu ya. Yang keempat apa? Yang keempat? Siapa yang gak pernah zakat di sini? Biasanya orang tua yang ngebayarin zakat kalian. Anugerah Luki jangan ngelamun ya. Perhatiin Bunda Dewi ya. Iya. Terus yang kelima? Yang haji bagi yang mampu. Mampu itu gak hanya uang ya, tapi juga visi. Itu kalau di Bunda dengar orang yang udah naik haji itu luar biasa ya. Ini ada yang udah umroh ini di Rangga kan, dimana panasnya di sana kan, jadi harus buat visi juga ya. Itu dimensi yang pertama. Next, dimensi yang kedua ada berkebinekaan global. Bagaimana sih Bu kebinekaan global itu? Jangan rasis, ya dijaga. Dimensi yang kedua, jangan sok tahu deh. Dimensi yang kedua berkebinekaan global. Contohnya apa? Kalian jangan rasis. Istemnya, brengseknya. Aku dia agama itu ngapo pula kayak baju patung. Ada boleh nak? Itu yang namanya binika dan tunggal ika itu apa? Berbeda-beda, namun tetap satu. Kita beda agama, beda ras, beda golongan, beda suku, ya. Kita tetap satu Indonesia ya. Yang kedua itu, yang ketiga bergotong royong. Gotong royong itu apa sih artinya? Bekerja sama-sama. Ini dah Bunda nyuruh piket, Rani piket kelas. Yang piket cuma Rani baik, yang lain tidak nolong.
Jadi kelas 72, wow, kelasnya luar biasa ya. Yang lain juga, adik misalnya bikin umum ya, biasanya bikin umum ini yang dipanggil seluruh kelas 71, yang datang cuma Niko, Duo. Ya, cak mana itu gotong royong dari mana itu? Itu nggak gotong royong namanya. Yang namanya gotong royong itu bersama, sama, susah bareng, senang bareng, ya. Ya, jangan enaknya baik, enaknya laju. Kalau dengan kanan laju duluan, berebut. Coba ada taruh-taruh disuruh tiket. Taruhnya, yaudah, tiket deh. Tidak nyuruh Rani deh tiket. Ya, itu namanya gotong royong bersama sama. Yang keempat kreatif itu orang yang selalu berinovasi. Nah, jadi selalu ada ide-ide. Kalau bunda bangun tidur itu kadang mikir, hari ini bunda mau ngapain? Bunda nyari inovasi untuk bunda sendiri. Bunda hari ini mau buat konten ini. Itu namanya kreatif, nah. Berani berkarya, ya, berani berkarya. Nggak cuma head komen aja, ya. Apa nih? Udah bikin buat kayak itu. Bisa komen, kalau disuruh buat tidak bisa, ya. Ada kawannya buat kemarin tuh lomba gambar. Di komen itu dia gambar dia. Pas dia disuruh lomba ada berani. Cukup tidak boleh kayak itu. Tunjukkan kemampuan kalian, kelebihan kalian itu di mana, ya. 5. Bernalar kritis. Kayak mana sih bernalar kritis? Kayak mana sih contoh bernalar kritis? Ya Dinara, bernalar kritis kayak mana Dinara? Orang yang bernalar kritis dia penasaran nah. Anak-anak yang bernalar kritis itu anak-anak yang penasaran, ya, penasaran dia. Orang yang bernalar kritis itu dia selalu pengen tahu, selalu mencari, ya. Contohnya kayak gini biasanya anak-anak yang bernalar kritis itu. Kayak ini, kenapa kita harus puasa? Kalau orang lain jawabnya, itu kan kewajiban, ya kita harus puasa. Tapi anak yang bernalar kritis biasanya kenapa sih kita harus puasa? Kenapa nak? Ada yang bisa jawab nggak? Selain wajib, jawabnya pasti karena wajib. Tapi anak yang bernalar kritis biasanya nanya lagi, kenapa sih pun puasa itu kita harus puasa dan diwajibkan? Kenapa? Karena puasa itu bagus juga untuk kesehatan. Nah, kalau kita puasa tuh ya, lambung kita tuh bersih, ya, istirahat, paru-paru kita istirahat. Karena selama ini kan kita makan, lambung kita tuh kan kadang lunglong. Dan nah itu fungsinya puasa, ya. Itu anak-anak yang benar-benar biasanya sering pengen tahu apa dibalik semua yang terjadi di dunia ini, ya. Yang terakhir mandiri, bukan mandi sendiri, ya. Di sini siapa yang masih disetrikai? Bajunya masih disetrikai mamanya. Yang gadis ada? Baju disetrikai, mandi masih dimandiin, makan masih disuapin, nyiapin buku tulis pelajaran semuanya orang tua. Siapa yang masih kayak gitu? Gimana mandirinya? Coba. Ini dah tugas. Aduh, pekerjaan tangan aku udah satu aku patah tangan aku. Tolong Pak ditulis semua. Tolong Pak ditulis semua. Minta tolong sama kakaknya. Tolong Pak buat tugas aku ini. Itu mandiri ya? Bisa
itu udah mandiri namanya. Kalau mandiri itu kita bisa sendiri kerjain. Tidak nyetrika tidak bisa, ya. Nyetrika tidak bisa masih emak. Nyuci baju masih emak. Makan mereka mau emak. Oh ya Allah ya. Akhir dikit apa? Bunda, minta maafin atau ibu bawa ke ini aku. Padahal harusnya baru aku tinggal. Padahal harusnya udah disiapin dari semalam. Ini enggak tinggal itu galanya tinggal nggak kalau website kalian tuh pas-pasan kalian kompet kalian tuh tinggal kali ya itu mandiri ya. Nah itu udah mandiri tuh ya hobinya nyenderan ya mandiri gak itu? Iya. Tahu kan arti mandiri? Tahu. Oke. Jadi ada 6 dimensi P5. Nah, biar mudah ngapalnya, kita ada nyanyian nah, ya. Coba berdiri dulu, kita bernyanyi dulu. Nah, dah. Please stand up, please. Stand up, please. Iya, nah siapa yang nggak tahu sampah? Keterlaluan ya, berarti kamu lahir selama ini nggak pernah buang sampah ya? Ya, sampah pasti setiap orang menghasilkan sampah. Ya, sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia. Sampah itu dibagi menjadi 5. Tempat sampahnya juga beda-beda warnanya. Pernah lihat nggak tempat sampah yang kayak gitu? Yang warnanya beda-beda. Nah, itu artinya kita buang sampah itu nggak sembarang taruh. Kalau dia berwarna hijau itu sampah organik. Sampah organik itu apa? Sampah yang mudah terurai kayak sayuran, makanan, daun-daun. Itu mudah terurai. Ya. Yang kedua ada anorganik. Anorganik itu kebalikannya, sampah yang tidak mudah terurai. Tidak mudah terurai Nadia. Mungkin butuh ratusan tahun nih baru terurai. Ya, contohnya plastik, seringnya gelas bekas air mineral, botol minuman dan lain-lain. Sampah anorganik. Yang ketiga, ini kalau tempat sampahnya warna merah, itu berbahaya biasanya nah ya. Kalau berwarna merah itu sampah B3. Contohnya sampah B3 itu sampah beling. Tahu beling? Pecahan beling itu bahaya nah. Kayak kaca pecah ya.
bekas kemasan disinfektan. Tahu nggak disinfektan? Racun. Terus sampah B3 biasanya tempat sampahnya warna merah. Ya, tahu nggak warna merah itu kan melambangkan warning ya, berbahaya. Next kita ke sampah kertas. Tahu lah kertas ya, sampah kertas ya. Yang kelima ada sampah residu. Nah, residu ini ya, taruh ya namanya ya. Ada pembalut, popok bayi. Tahu kan popok bayi? Siapa yang masih pakai popok? Nah, siapa yang masih pakai popok? Masih popok siapa? Lalu sana lo masih pakai popok bayi, bekas puntung rokok dan kardus rokok. Kalau nemu tempat sampah yang warna-warnanya kayak gini, kalian bisa bedain. Ya, kalau warna hijau organik. Ya kayak alam-alam organik itu kan warna hijau kan? Ada anorganik warna kuning, tempat sampahnya warna kuning. Yang ketiga itu ada tempat sampahnya warna merah, red ya, red. Terus itu biru, sampah kertas, dan sampah residu warna abu. Nah, yang sering kita jumpai biasanya warna apa? Iya, kadang kuning, hijau, merah ya, sering kita jumpai. Tapi kita kadang nggak ngaruh ya, sampahnya warna hijau, kuning, merah, terserah, pokoknya aku masuk guys. Nah, itu namanya belum ngerti konsepnya ya. Untuk apa warna-warna itu Bunda? Membedakan. Oh, ini sampah organik, sampah anorganik. Ini bisa terurai, ini bisa terurai. Ya. Fokusnya ke sampah anorganik karena kita kan P5-nya ini mengelola sampah anorganik ya. Anorganik itu jenis sampah yang tidak dapat terurai oleh alam dan umumnya berasal dari produk manusia. Susah terurai, butuh waktu ratusan tahun biar dia terurai. Walaupun dia dalam tanah, ditumpuk-tumpuk tanah pun dia tetap susah terurai. Ya, beda sama organik ya. Makanya plastik itu sangat-sangat jadi momoknya negara kita, ya. Karena negara kita itu nggak cuma di daratnya, di lautnya pun sampahnya banyak banget. Ya, sampai hewan-hewan laut itu termakan sampah. Kadang rumah kura-kura pun itu ada sampahnya, Bunda nonton. Ya, manusia ya. Yang pertama itu konsumsi manusia. Sampah anorganik meningkat karena konsumsi manusia yang tinggi dan penggunaan material non biodegradable. Ya. Yang kedua itu dampak lingkungan. Dampak lingkungannya apa nak? Merusak ekosistem ya. Kalian mancing, terus pancingannya nyangkut terus kalian tarik, putus. Nah, tersisa nggak sampah tuh, sampah pancingan itu ganggu nggak itu? Ganggu nggak? Karena benang pancingan itu landas nggak? Landas, kalau ketarik oleh ikan mati kan ya. Terus jaring, ada kan orang yang ngejaring di lautan, terus dia ngangkat jaringnya, lepas, nggak bisa, nggak mau, dipotongnya jaring itu, jaringnya dipotong, tersisa apa nggak? Tersisa. Nah, kalau ikan lewat dia masuk jaring itu, siapa yang nyelamatin dia? Nggak mati dia. Itu merusak ekosistem, mencemari air dan tanah, serta mengancam kehidupan makhluk hidup. Sampah anorganik dan penanganannya. Yang pertama, reduksi.
Terus itu kita beralih ke alternatif yang lebih ramah lingkungan. Contohnya apa nah? Misalnya nah, kita belanja ya nah ya, belanja di Indomaret, ya. Kan biasanya bibi-bibi Indomaret tuh ngasih plastik kan? Ngasih plastik kan? Ngasih. Nah, kita pakai reduce nah, alternatif lain kita bawa namanya tote bag atau apa sih kantong dari kain itu Nana, kantong dari kain itu Nana. Coba lah kita ubah sama-sama ya. Kita bawa tiap hari gitu. Tote bag gitu ya. Tote bag itu kita tiap hari bawa. Kalau mau ke Indomaret, Mbak nggak usah pakai plastik Mbak. Pakai ini aja, pakai tote bag ini aku aja. Kayak itu ya. Ya. Bunda sering kayak gitu. Kalau Bunda ke Indomaret, Bunda bawa tote bag itu Mbak, nggak usah plastik Mbak. Pakai tote bag ini aja. Karena itu alternatif lain nak. Biar tidak terlalu banyak sampah, ya. Yang kedua, reuse, menggunakan kembali barang-barang anorganik untuk mengurangi sampah. Nah, masih ke plastik tadi, kantong plastik tadi. Kalau gitu lah terumpo bawa tote bag tadi, terumpo pun aku pun nggak baca pun aku pun pokoknya terumpo. Oke, dikasihlah oleh bibi-bibi Indomaret plastik itu, plastik. Nah, kalau plastik itu dikasih, jangan langsung dibuang. Bisa kita reuse, digunakan kembali. Digunakan kembali. Jadi nggak banyak-banyak lagi numpuk-numpuk plastik. Ya. Terus misalnya galon apa sih nak? Galon nah, galon itu kan ada yang bisa kita pakai lagi kan? Ada kan? Masa sekali minum beli, buang, sekali minum beli, buang ya? Kita gunakan kembali nah, karena dia masih bisa dipakai. Kalau habis airnya, tinggal diisi airnya. Ya. Yang terakhir, recycle, mendaur ulang. Nah, inilah yang kita pakai. Mendaur ulang yang kita ada di P5 ini, kita bakalan mendaur ulang. Mendaur ulang. Ada yang kertas didaur ulang jadi kotak tisu. Kan kemarin siapa pilih itu? Kan ada sampah plastik dibuat jadi daun. Ada tutup botol plastik dibuat jadi bunga. Nah, itu namanya daur ulang. Itu yang kita nanti kerjakan di P5, recycle. Ya. Sampai sini paham nggak guys? Paham nggak? Paham?